Safira Rahmatilla, mahasiswi IAIN Tulungagung, jurusan Tatris Kimia dengan nomor induk 122121833058. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai struktur atom, terutama pada materi perkembangan model atom. Perkembangan model atom terdiri dari 5 model. Yang pertama yaitu model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Mari kita bahas satu persatu ya masing-masing dari model atom tersebut. Pertama yang akan kita bahas yaitu model atom Dalton. Teori atom pertama kali dikemukakan oleh Democritus. Dia mengemukakan bahwa materi tersusun atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi pada akhir abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian, gagasan ini dikembangkan oleh Dalton pada tahun 1808. Model atom Dalton digambarkan sebagai bola kecil yang tidak dapat dipecah. Model atom Dalton ini dinyatakan dalam postulat-postulatnya. Dari atom Dalton kemudian sudah tidak berlaku lagi dikarenakan telah ditemukannya elektron, serta menjelang abad ke-18 beberapa postulat dari Dalton ini sudah tidak berlaku. Hal ini dikarenakan telah ditemukannya sinar X pada tahun 1895, radioaktif pada tahun 1896, serta elektron pada tahun 1897. Berikut adalah gambar dari model atom Dalton. Kemudian, postulat-postulat dari atom Dalton yang pertama yaitu unsur tersusun atas partikel-partikel yang ukurannya sangat kecil yang disebut atom. Yang kedua, atom suatu unsur memiliki massa atom tertentu. Yang ketiga, atom-atom tiap unsur memiliki sifat yang berbeda. Yang keempat, senyawa merupakan gabungan dari dua atom atau lebih yang berbeda. Yang kelima, di dalam senyawa, perbandingan jenis atom penyusun selalu tetap. Yang keenam, atom tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan. Reaksi kimia hanya mengatur ulang susunan dari atom. Lalu, yang kedua yaitu model atom C.C. Thomson. Pada tahun 1897, Thomson melakukan percobaan dengan tabung sinar katoda dan menemukan adanya partikel-partikel yang jauh lebih kecil dari atom dan mengandung muatan listrik negatif. Serta pada tahun 1909, Robert Millikan menyempurnakan percobaan yang dilakukan oleh Thomson, di mana dia dapat mengukur muatan listrik elektron dan masanya. Pada tahun 1886, seorang ilmuwan bernama Eugen Goldstein melakukan percobaan sinar terusan. Dia menemukan bahwa terdapat sinar yang bermuatan positif, yang kemudian oleh Wien sinar tersebut dinamakan proton. Berkat penemuan elektron yang didapatkan dari percobaan yang dilakukan oleh Thomson dan Robert Millikan tadi, maka hal ini membuktikan ketidaksempurnaan model atom dari Dalton. Menurut Thomson, atom merupakan bola pejal bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang digambarkan sebagai roti kismis, di mana elektron diibaratkan sebagai kismis yang tersebar dalam seluruh bagian roti. Muatan positif dan negatif dari model atom Thomson ini bercampur menjadi satu dengan jumlah yang sama, sehingga secara keseluruhan atom menurut Thomson bersifat netral. Ternyata dari teori atom Thomson ini juga terdapat kelemahan, yaitu beliau belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dan elektron dalam atom. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga ya, yaitu model atom Ernest Rutherford. Nah, karena kelemahan dari model atom Thomson tadi, Rutherford mulai melakukan percobaan. Dia mulai merasa tertarik untuk meneliti atom, yaitu pada tahun 1911 bersama dengan kedua asistennya yaitu Hans Heiger dan Ernest
Manson melakukan percobaan dengan menembakkan partikel alfa terhadap lempeng emas tipis digunakan sinar alfa karena sinar tersebut bermuatan positif. Tujuan dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford ini yaitu untuk mengetahui kedudukan partikel-partikel penyusun atom serta untuk menguji pendapat dari Thomson apakah atom itu benar-benar merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Berdasarkan percobaan yang dilakukannya, didapatkan hasil bahwa tidak semua partikel dari sinar alfa dapat menembus lempeng emas secara lurus. Berdasarkan percobaan yang dilakukan Rutherford dengan menembakkan sinar alfa terhadap lempeng emas tipis, diperoleh hasil yang pertama, sebagian besar sinar alfa diteruskan. Hal ini menggambarkan bahwa sinar tersebut mengenai ruang kosong. Yang kedua, yaitu sebagian kecil sinar alfa dibelokkan, yang menggambarkan bahwa sinar tersebut mengenai sebagian kecil dari inti atom. Yang ketiga, yaitu sebagian lagi sinar tersebut dipantulkan, yang menandakan bahwa sinar tersebut mengenai tepat inti atom. Berdasarkan percobaan tersebut, diketahui bahwa sebagian besar sinar alfa tersebut diteruskan, sehingga jika percobaan dari Thomson benar, maka sinar alfa tidak diteruskan, melainkan dipantulkan karena mengenai bola awan yang bermuatan positif. Tetapi kenyataannya banyak sinar yang diteruskan, yang menandakan bahwa lebih banyak terdapat ruang kosong daripada ruang yang bermuatan positif. Berdasarkan hal itu, maka Rutherford mengajukan model atom yang mampu memperbaiki model atom dari Thomson. Yang pertama yaitu atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Yang kedua yaitu semua proton terkumpul dalam inti atom dan menyebabkan inti atom bermuatan positif. Yang ketiga, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Teori atom menurut Rutherford ini digambarkan seperti sistem tata surya. Ternyata, teori atom menurut Rutherford ini masih memiliki kelemahan, yaitu dia tidak mampu menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom yang diakibatkan oleh gaya elektrostatik inti terhadap elektron atau gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron, karena di sini inti digambarkan bermuatan positif sedangkan elektronnya bermuatan negatif, di mana seharusnya ketika mengitari inti atom maka lama-kelamaan elektron tersebut akan jatuh karena terjadi tarik-menarik antar inti yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Selain itu, terdapat percobaan yang dilakukan oleh James Chadwick. Beliau melakukan percobaan dengan membombardir lempeng tipis berilium dengan partikel alfa. Diketahui bahwa radiasi dengan energi yang sangat tinggi dipancarkan oleh lempeng berilium tersebut. Percobaan ini kemudian menunjukkan bahwa partikel tersebut merupakan partikel fundamental ketiga setelah elektron dan proton yang diberi nama neutron karena dia tidak memiliki muatan listrik. Neutron ini berada di inti atom karena neutron ini memiliki fungsi untuk mengurangi tolakan antar proton agar tercapai kestabilan. Neutron memiliki massa yang lebih besar sedikit dari massa proton. Lalu yang keempat yaitu model atom Niels Bohr. Pada tahun 1923, Bohr mengemukakan suatu model atom. Dia menerangkan model atomnya berdasarkan teori kuantum dari Max Planck untuk menjelaskan spektrum gas hidrogen, di mana hidrogen memiliki satu elektron, namun hidrogen tersebut memancarkan dua spektrum, yaitu spektrum emisi dan spektrum absorpsi. Nah, apa sih spektrum emisi dan spektrum absorpsi ini? Spektrum emisi merupakan energi yang dilepaskan atau dipancarkan oleh elektron untuk berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke energi yang rendah,
Sedangkan spektrum absorpsi merupakan energi yang dibutuhkan atau diserap untuk berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sehingga diketahui bahwa atom hidrogen memiliki beberapa orbital, sehingga elektron yang dimilikinya tersebut dapat berpindah. Nah, mari kita amati gambar berikut ya. Pada gambar berikut, kita dapat mengetahui bahwa ketika elektron berada pada kulit terluar atau kulit N4, ketika dia ingin berpindah ke kulit N3, maka dia akan melepaskan energi, atau disinilah elektron memancarkan spektrum emisi. Sedangkan ketika dia berada pada kulit N3 dan ingin berpindah menuju kulit N4, maka dia memerlukan energi. Disinilah elektron memancarkan spektrum absorpsi. Berdasarkan hal tersebut, Born menarik kesimpulan adanya tingkat energi elektron dalam atom di luar inti. Berdasarkan hal tersebut juga, Born melakukan penyempurnaan terhadap model atom yang telah dikemukakan oleh Rutherford. Model atom Born memperkenalkan konsep bilangan kuantum yang menyatakan orbit atau lintasan elektron suatu kulit dapat mengandung lebih dari satu elektron. Susunan elektron dalam kulit-kulit tersebut dikenal sebagai konfigurasi elektron. Berdasarkan hal tersebut, maka Born melakukan penyempurnaan terhadap teori dari Rutherford. Yang pertama, elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Yang kedua, elektron bergerak tanpa menyerap atau melepaskan energi. Yang ketiga, setiap lintasan elektron memiliki tingkat energi tertentu, di mana tingkat energi terkecil dimiliki oleh kulit yang dekat dengan inti, sedangkan tingkat energi yang terbesar dimiliki oleh kulit yang terluar atau yang paling jauh dengan inti. Yang keempat, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lainnya. Jika perpindahan terjadi pada kulit yang dalam ke kulit yang lebih luar, maka akan terjadi penyerapan energi. Akan tetapi, jika perpindahan terjadi dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, atom akan memancarkan energi. Nah, ternyata teori atom dari Born ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan struktur garis spektra yang baik. Yang kedua, lemahnya penjelasan tentang prediksi spektra atom yang lebih besar. Yang ketiga, tidak dapat memprediksikan intensitas relatif garis spektra. Yang keempat, melanggar asas ketidakpastian Heisenberg, di mana elektron mempunyai jari-jari dan lintasan yang telah diketahui. Yang kelima, mempunyai nilai momentum sudut yang salah atau ground state yang salah. Yang keenam, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Wah, tidak terasa ternyata kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan kelima mengenai model atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum ini dikemukakan oleh 3 orang ahli. Yang pertama yaitu Louis de Broglie, yang kedua Werner Heisenberg, yang ketiga Erwin Schrödinger. Yang pertama yaitu gelombang de Broglie. Pada tahun 1923, Louis de Broglie, seorang fisikawan Perancis, mengajukan hipotesis bahwa partikel yang memiliki ukuran kecil seperti elektron pada saat bergerak dalam kondisi tertentu juga memiliki sifat gelombang. Hipotesis ini dibuktikan oleh G.G. Davison dan L.H. Germer di Amerika Serikat dan Thomson di Inggris. Mereka menggunakan difraksi sinar X dan difraksi aluminium foil. Dilakukan perbandingan dengan sinar X karena diketahui sinar X memiliki sifat gelombang, dan diketahui bahwa hasil difraksi elektron sinar X dengan difraksi elektron oleh aluminium foil menghasilkan lingkaran-lingkaran difraksi yang hampir sama. Hal ini menjelaskan bahwa elektron dapat bersifat sebagai gelombang dan partikel. Beberapa partikel seperti elektron mempunyai panjang gelombang yang dapat dihitung dengan bersamaan. Nah, dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa ternyata memang difraksi yang dihasilkan oleh sinar X
hampir mirip dengan difraksi yang dihasilkan oleh aluminium foil. Sedangkan panjang gelombang de Broglie dapat dihitung dengan persamaan lambda sama dengan H per P atau H per M dikali V, di mana lambda merupakan panjang gelombang, H merupakan tetapan Planck, P merupakan momentum, M merupakan massa, dan V merupakan kecepatan. Yang kedua yaitu prinsip ketidakpastian Heisenberg. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg menyatakan bahwa posisi dan momentum elektron dari atom hidrogen tidak dapat ditentukan secara teliti dalam waktu yang bersamaan. Hal ini bukan dikarenakan dari keterbatasan ketelitian dari peralatan, tetapi karena hal ini merupakan sifat yang melekat pada pengukuran partikel subatomik atau partikel mikroskopik, di mana letak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian ditemukannya elektron saja. Asas ketidakpastian Heisenberg ini tidak berlaku pada semua partikel, melainkan hanya pada objek mikroskopik. Semakin kecil benda, maka ketidakpastiannya akan semakin besar, dan semakin besar benda, maka ketidakpastiannya akan semakin kecil. Harga ketidakpastian Heisenberg dapat dinyatakan dalam persamaan, yaitu delta X dikali delta P sama dengan H per 2. Nah, yang ketiga yaitu fungsi gelombang Schrödinger. Pada tahun 1927, Erwin Schrödinger mengemukakan bahwa elektron-elektron pada atom tidak mengorbit pada inti, tetapi lebih bersifat sebagai gelombang yang bergerak pada jarak tertentu dan dengan energi tertentu di sekeliling inti. Teori atom yang mendasari pada sifat gelombang elektron yang digambarkan dengan fungsi gelombang Schrödinger disebut teori atom mekanika kuantum. Pada gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bagaimana gambaran dari elektron yang dikatakan memiliki sifat sebagai gelombang. Dalam teori mekanika kuantum, posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Posisi elektron adalah peluang menemukan elektron pada setiap titik dalam ruang di sekitar inti. Peluang tersebut ditentukan oleh kuadrat fungsi gelombang. Daerah ditemukannya elektron dengan peluang terbesar dinamakan orbital. Selanjutnya, kumpulan dari beberapa orbital ini dinamakan subkulit. Gabungan dari subkulit dinamakan sebagai kulit elektron pada teori atom Niels Bohr. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai perkembangan model atom yang diawali dari Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan selanjutnya yaitu model atom mekanika kuantum. Terima kasih telah menyimak video berikut ini. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.